Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4, bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada minggu ini kita akan melakukan penilaian harian untuk pelajaran 5. Pelajaran 5 ini nanti yang berkaitan dengan Aku cinta Nabi dan Rasul. Seperti biasa, penilaian harian ini jumlah soalnya ada 30 soal dan semuanya adalah pilihan ganda. Bagi yang masih ingin belajar kembali, bisa diakses link menu materi, baik itu materi di bagian 1, bagian 2, maupun bagian 3 dengan akses link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke ya, sekarang bisa kita mulai. Oke, kalau sudah silahkan disiapkan alat tulisnya. Kita mulai soal nomor 1. Nabi Ayub itu adalah keturunan dari Nabi siapa? Kira-kira A. Apakah keturunan dari Nabi Ishak? Atau B. Keturunan dari Nabi Musa? Atau C. Keturunan dari Nabi Ismail? Atau D. Keturunan dari Nabi Harun? Silakan dipilih salah satu yang paling benar, apakah A, B, C, atau D. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Nabi Ayub itu saat diangkat menjadi Rasul dalam keadaan titik-titik. Jadi ketika awal-awalnya itu Nabi Ayub itu keadaannya bagaimana? Apakah A. sangat miskin dan kekurangan harta benda, atau B. kaya raya dan harta bendanya banyak, atau C. tampan dan disukai banyak orang, atau D. ahli dalam siasat perang? Kita lanjutkan soal nomor 3. Pihak yang tidak senang melihat Nabi Ayub beribadah kepada Allah adalah titik-titik. Jadi ketika Nabi Ayub beribadah kepada Allah itu ada yang tidak senang. Siapakah yang tidak senang tersebut? Apakah A. istri dari Nabi Ayub? Atau B. iblis? Atau C. malaikat? Atau D. anak dari Nabi Ayub? Silakan dijawab. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Nabi Ayub yakin bahwa harta yang dimilikinya adalah titik-titik. Apakah A. warisan dari orang tuanya? Atau B. hasil dari usahanya sendiri? Atau C. karunia dari Allah? Atau D. pemberian dari raja? Sudah dijawab? Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 5. Musibah yang diterima Nabi Ayub itu dianggap sebagai titik-titik. Jadi musibah yang menimpa Nabi Ayub itu oleh Nabi Ayub dianggap sebagai apa? Apakah A. sebagai bencana? Atau B. sebagai siksaan? Atau C. sebagai ujian? Atau D. sebagai azab? Silakan dikerjakan. Sudah dijawab? Kita lanjut.
Soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan termasuk musibah yang menimpa dari Nabi Ayub adalah titik-titik. Ingat, yang bukan musibah yang menimpa Nabi Ayub. Apakah A, terkena penyakit menular? Apakah ini menimpa Nabi Ayub? Atau B, harta bendanya habis terbakar? Ini apakah juga menimpa Nabi Ayub? C, dipenjara seumur hidup? Apakah ini juga menimpa Nabi Ayub? Atau D, anaknya meninggal dunia? Apakah ini juga menimpa Nabi Ayub? Kira-kira yang bukan menimpa Nabi Ayub yang A, B, C, atau D? Sudah dijawab? Kita lanjutkan. Soal nomor 7. Istri Nabi Ayub yang setia mendampinginya saat dikucilkan oleh masyarakat itu bernama siapa? Jadi istrinya Nabi Ayub itu namanya siapa? A, Siti Rohmah, B, Zulaikha, C, Siti Fatimah, D, Aisyah. Mudah ya? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 8. Jika sudah sembuh dari penyakit, sumpah Nabi Ayub terhadap istrinya adalah titik-titik. Jadi ceritanya kan Nabi Ayub mendapatkan penyakit ya. Nah, ketika setelah sembuh dari sakitnya, maka Nabi Ayub itu bersumpah kepada istrinya. Lah, sumpahnya itu apa? Apakah A, akan mengasingkan istrinya selama 1 tahun? Atau B, akan memukulnya sebanyak 100 kali? Atau C, tidak akan memaafkan kesalahan istrinya? Atau D, tidak akan memberikan nafkah kepada istrinya? Jadi yang termasuk sumpah dari Nabi Ayub itu yang mana? Selanjutnya soal nomor 9. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub adalah titik-titik. Jadi dari kisah Nabi Ayub itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Yang pertama, apakah terkait dengan pemberani? Pilihan yang B, terkait dengan rendah hati. Pilihan yang C, terkait dengan sabar. Atau pilihan yang D, terkait dengan sopan santun. Silakan dipilih. Sudah ya? Kita lanjut. Soal selanjutnya nomor 10. Nabi Musa itu lahir di negara mana? Jadi ini sudah ganti Nabi Musa ya. Tadi Nabi Ayub, sekarang Nabi Musa. Nabi Musa itu lahirnya di mana? A, lahir di Mekah. Atau B, lahir di Palestina. Atau C, lahir di Mesir. Atau D, lahir di Madinah. Silakan dipilih. Sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 11. Raja yang berkuasa pada zaman Nabi Musa adalah titik-titik. Jadi raja yang berkuasa itu namanya siapa pada zaman Nabi Musa? Apakah A, Raja Abraha, B, Raja Namrud, C, Raja Fir'aun, D, Raja Najasyi? Yang mana kira-kira raja yang berkuasa pada zaman Nabi Musa? Kita lanjutkan. Soal nomor 12.
Nabi Musa lahir dari golongan titik-titik. Pilihannya apakah A. golongan kaum Quraisy, atau B. golongan Bani Israel, atau C. golongan kaum Ad, atau D. golongan suku Samud. Silakan dipilih salah satu. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Raja yang berkuasa pada saat kelahiran Nabi Musa akan membunuh titik-titik dari Bani Israel. Pilihannya A. akan membunuh bayi perempuan, B. akan membunuh pemuda, berarti pemuda itu laki-laki ya, laki-laki yang sudah dewasa. C. akan membunuh bayi laki-laki. D. akan membunuh pemudi. Pemudi itu perempuan yang dewasa. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal selanjutnya nomor 14. Istri raja yang mengasuh Musa saat masih kecil bernama titik-titik. Jadi Musa yang masih kecil itu diasuh oleh istri raja. Istri rajanya itu namanya siapa? Pilihannya A. Zulaikha, B. Khadijah, C. Asiyah, D. Fatimah. Silakan dipilih salah satu. Sudah? Soal selanjutnya nomor 15. Setelah dewasa, Musa menetap di daerah titik-titik. Jadi ketika dewasa, Musa itu keluar dari kerajaan dan menetapnya itu di mana? Apakah A. menetap di Madian, atau B. menetap di Mesir, atau C. menetap di Syam, atau D. menetap di Makkah? Silakan dipilih. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 16. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada titik-titik. Jadi setelah Nabi Musa menjadi rasul itu, Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Pilihannya A. berdakwah kepada Raja Abraha, B. berdakwah kepada Raja Namrud, C. berdakwah kepada Raja Firaun, D. berdakwah kepada Raja Najasyi. Sudah dijawab? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 17. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah titik-titik. Jadi kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Apakah A. kitab Zabur, B. kitab Al-Quran, C. kitab Taurat, D. kitab Injil? Oke, sudah? Kita lanjut. Soal nomor 18. Salah satu mukjizat dari Nabi Musa adalah titik-titik. Jadi mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Pilihannya A. dibakar tidak apa-apa atau tidak mempan dibakar, atau B. mempunyai wajah yang sangat tampan, C. mengerti bahasa binatang,
D. Tongkatnya bisa menjadi ular. Antara A, B, C, D itu yang termasuk mukjizat Nabi Musa yang mana? Sudah dijawab? Kita lanjutkan. Soal nomor 19. Raja yang memusuhi Nabi Musa mati dengan cara titik-titik. Jadi raja yang memusuhi Nabi Musa tadi mati. Matinya itu bagaimana? Pilihannya A. Dengan cara dibenamkan Allah dalam tanah. B. Dengan cara Allah mengirimkan petir untuk menyambar raja tersebut. C. Dengan cara ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut. D. Dengan cara diterjang banjir bandang. Silakan dipilih. Sudah? Soal nomor 20. Saudara kandung dari Nabi Musa adalah titik-titik. Jadi Nabi Musa itu mempunyai saudara kandung. Nah, saudara kandungnya itu Nabi siapa? Apakah A. Nabi Syuaib, atau B. Nabi Zulkifli, atau C. Nabi Harun, atau D. Nabi Ayub. Jadi yang termasuk saudara kandung dari Nabi Musa itu siapa? Oke, sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 21. Sesungguhnya Nabi Harun itu diutus ke dunia untuk titik-titik. Jadi untuk apa Nabi Harun diutus ke dunia itu? Apakah A. Untuk mencari kedudukan dan ketenaran, atau B. Untuk berdakwah menyembah Allah, atau C. Untuk mencari harta benda, atau D. Untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah. Silakan. Udah ya? Kita lanjutkan soal nomor 22. Nabi Harun itu diberi anugerah oleh Allah berupa titik-titik. Jadi anugerahnya apa? Apakah A. Berupa kefasihan dalam berbicara, atau B. Berupa ilmu yang tinggi, atau C. Berupa tongkat yang bisa menjadi ular, atau D. Berupa harta benda yang sangat banyak. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 23. Nabi Harun itu adalah pribadi yang amanah, sehingga beliau tidak mungkin titik-titik. A. Tidak mungkin dusta. B. Tidak mungkin bodoh. C. Tidak mungkin khianat. D. Tidak mungkin cerdas. Sudah dipilih? Kita lanjutkan. Soal nomor 24. Dalam berdakwah, Nabi Harun menggunakan titik-titik. Jadi yang digunakan Nabi Harun dalam berdakwah itu apa? Apakah A. Tutur kata yang lembut, B. Kekuatan fisik yang diberikan Allah, C. Harta benda yang dimilikinya, atau D. Bantuan tentara dari raja yang berkuasa.
Oke, sudah. Kita lanjutkan. Soal nomor 25. Nabi Zulkifli adalah putra dari titik-titik. Jadi Nabi Zulkifli itu putra dari Nabi siapa? Ini ayahnya juga Nabi. Nabi siapa kira-kira? Apakah A. Nabi Ayub, B. Nabi Musa, C. Nabi Harun, D. Nabi Syuaib. Silakan dipilih A, B, C, atau D yang kalian anggap benar. Kita lanjutkan soal nomor 26. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah titik-titik. Jadi Zulkifli itu gelar. Nama aslinya siapa? A. Abdullah, B. Faruk, C. Bashar, D. Imron. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 27. Zulkifli adalah sebuah gelar yang bermakna titik-titik. Tadi kan disebutkan ya, nomor 26 tadi Zulkifli itu gelar. Lah, arti dari Zulkifli itu apa? A. Mempunyai harta yang banyak. Apakah itu artinya Zulkifli? B. Mempunyai kecerdasan yang tinggi. Apakah ini? Atau C. Mempunyai kesanggupan dalam berjanji. Inikah arti Zulkifli? Atau D. Mempunyai semangat yang tinggi. Apakah ini juga? Silakan dipilih A, B, C, atau D. Selanjutnya soal nomor 28. Zulkifli itu tinggal di sebuah daerah yang mempunyai raja yang sudah tua dan raja tersebut tidak punya keturunan. Daerah tersebut namanya daerah mana? Apakah A. Daerah Madian, atau B. Daerah Mesir, atau C. Daerah Syam, atau D. Daerah Makkah? Silakan dipilih. Soal selanjutnya nomor 29. Di bawah ini yang bukan isi dari sayembara yang diikuti oleh Zulkifli adalah sanggup titik-titik. Kira-kira yang bukan isi dari sayembara itu yang mana? Apakah A. Sanggup berlaku sabar, atau B. Sanggup memerdekakan budak, atau yang C. Sanggup melakukan sholat malam, atau yang D. Sanggup berpuasa di siang hari? Yang bukan isi sayembara yang mana? Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 30. Nabi Zulkifli dalam menjadi raja selalu mementingkan titik-titik. A. Mementingkan dirinya, B. Mementingkan keluarganya, C. Mementingkan saudaranya, D. Mementingkan rakyatnya. Silakan dipilih. Sudah? Kalau sudah, penilaian hariannya sudah selesai. Semoga nilai kalian bagus dan jangan lupa untuk minggu depan kalian akan
mengadakan penilaian akhir semester. Maka dari itu silakan belajar mulai dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5 ini. Karena materinya penilaian akhir semester nanti mulai pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.